Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, aku ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di sesi eksklusif kita pada hari ini, yaitu HR One-on-One Roundtable Series. Oke, nah seperti yang saat ini sudah aku mention juga ya tadi di kolom chat, jadi sembari kita menunggu teman-teman yang lain, jadi kita akan coba untuk memulai sesinya dulu. Oke, mohon ditunggu. Oke, jadi sekali lagi salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, aku Anissa dari tim Talenta yang hari ini akan membantu jalannya sesi diskusi kita pada acara Roundtable Series hari ini. Nah, senang sekali aku bisa bertemu Bapak Ibu kembali meskipun masih dalam keadaan virtual. Namun, aku harap Bapak Ibu bisa tetap semangat ya dan juga dalam keadaan sehat untuk mengikuti sesi roundtable kita pada hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, saat ini kita juga mungkin beberapa Bapak Ibu ada nih yang sudah familiar ya dengan acara Talenta, ada mungkin yang sudah pernah mengikuti webinar ataupun roundtable. Nah, jadi sedikit informasi ya Bapak Ibu sekalian sembari kita menunggu teman-teman yang lain. Kalau misalkan di sesi roundtable ini, itu sesinya lebih eksklusif. Jadi nanti harapannya dengan adanya sesi ini, kita dari Talenta pun bisa menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan topik pada hari ini, yaitu bagaimana sih dari Mekari Expense itu sudah merilis satu fitur baru yaitu Business Trip dan juga Virtual Card Company, dan bagaimana kedua fitur ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih efektif lagi dalam mengelola employee expenses-nya, terutama dalam perjalanan dinas. Nah, harapannya nanti dengan sesi roundtable ini, dari Bapak Ibu juga bisa nih untuk langsung open microphone ataupun boleh open kamera juga nih. Jadi silakan kalau Bapak Ibu lagi possible untuk open kamera, boleh banget untuk di open kameranya. Jadi kita bisa saling kenal dan nanti kita bisa lebih interaktif lagi ya untuk diskusinya. Jadi maka dari itu kalau misalkan di sesi roundtable ini kami dari Talenta sudah langsung memberikan allowance untuk Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofon dan juga kameranya. Oke, nah mungkin sembari kita menunggu teman-teman yang lain, aku akan next dulu ya. Oke, nah jadi di sini aku akan menyampaikan dulu beberapa agenda kita pada sesi hari ini. Jadi nanti pertama-tama aku akan menyampaikan dulu tentang Mekari Talenta Updates khususnya di bulan Oktober tahun 2023. Jadi apa saja pembaruan fitur-fitur di Talenta, nanti akan aku informasikan di sesi Talenta Updates. Oh ya, sebelum itu kalau misalkan suaraku kurang jelas atau misalkan terputus-putus, mohon infonya di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian, jadi aku bisa segera perbaiki. Tapi aku harap sampai saat ini suaraku masih aman ya. Dan nanti kita akan langsung masuk ke sesi yang paling penting dari sesi roundtable ini, yaitu bagaimana nantinya akan ada pengenalan fitur bisnis trip dan juga virtual card company. Jadi nanti silakan nih Bapak Ibu boleh kulik dulu penjelasan dari speaker kita, yaitu Karido Ilham. Sebenarnya apa sih fitur bisnis trip di Talenta dan apa bedanya dengan reimbursement ataupun cash advance yang sudah ada di Talenta selama ini gitu. Jadi nanti silakan kalau misalkan ada pertanyaan detail ataupun ingin tahu detail nih lebih lanjut tentang fitur ini, Bapak Ibu bisa sampaikan di sesi tanya jawab, yaitu sesi setelah penjelasan dari Karido. Dan yang berikutnya adalah sesi feedback dan juga closing, di mana di sini aku berharap Bapak Ibu juga akan menyampaikan feedbacknya terkait jalannya acara melalui feedback form yang akan aku informasikan di slide berikutnya. Oke, kita coba next lagi. Oke, nah sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, di sini aku akan menyampaikan dulu informasi terkait dengan Talenta Updates. Jadi untuk Talenta Updates di bulan Oktober ini, kita ada beberapa pembaruan nih Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama adalah sudah adanya fitur untuk mengatur kebijakan cuti karyawan dengan durasi jam. Nah, selama ini aku juga sering ya mendengar kebutuhan dari Bapak Ibu untuk mengatur cuti karyawan hanya dengan durasi jam. Jadi saat ini teman-teman dari praktisi HR bisa membuat kebijakan cuti dengan durasi beberapa jam dengan fitur hourly time off. Nah, untuk fitur ini sudah bisa diakses melalui menu company setting. Jadi nanti misalkan kalau misalkan Bapak Ibu juga mau untuk mengulik lebih lanjut, itu bisa dicek juga di guidebook kami, yaitu di helpcenter.talenta.co. Pembaruan berikutnya adalah saat ini kalau misalkan dari Bapak Ibu butuh karyawan di momen darurat, bisa kelola jadwalnya di on-call management. Jadi saat ini
banyak kejadian darurat tidak terduga di luar jam kerja saat harus mengerjakan tugas-tugas dadakan. Nah, sebagai solusi, kami juga berusaha untuk membantu permasalahan ini dengan merilis fitur on-call management, di mana teman-teman HR bisa melakukan assign pada karyawan untuk standby pada waktu tersebut atau waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengaktifkan fitur ini, Bapak Ibu mohon untuk bisa menghubungi tim support kami ya, karena itu harus dibantu aktifkan oleh tim support kami, yaitu ke email support-hr@mekari.com. Oke, kita coba next. Nah, pembaruan berikutnya adalah saat ini sudah ada tambahan informasi karyawan yang tidak hadir di dashboard Insight. Nah, Insight merupakan salah satu fitur juga di Talenta. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir sudah ada yang menggunakan Insight juga. Jadi saat ini kami sudah memperbarui adanya tambahan informasi data karyawan yang hanya berfokus kepada karyawan tidak hadir pada periode tertentu. Di mana harapannya ini bisa semakin membuat bisa semakin membantu Bapak Ibu untuk menganalisis laporan ataupun report berkaitan dengan attendance karyawannya ya di fitur Insight. Nah, dashboard ini sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu di fitur Insight jika memang sudah menggunakan fitur Insight. Oke, pembaruan yang berikutnya saat ini Bapak Ibu pengguna Talenta juga sudah bisa memuat strategic business unit di Mekari Talenta. Jadi dengan melalui Bapak Ibu sudah bisa menggunakan SBU ini untuk sister company. Harapannya dengan adanya inovasi fitur ini, Bapak Ibu bisa nih mengoptimalkan pengelolaan unit bisnis dengan entitas yang terpisah secara terpusat di satu dashboard. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin mengulik lebih lanjut juga tentang strategic business unit ini, bisa dikulik di guidebook kami yaitu di healthcenter.talenta.co. Oke, and then untuk pembaruan yang berikutnya, nah di sini Bapak Ibu juga sudah bisa menambahkan view history log pada dashboard index yang dapat membantu Bapak Ibu selaku praktisi HR untuk menganalisis 3 kali lebih cepat untuk rincian absensi karyawannya. Jadi silakan untuk fitur ini bisa diakses dengan masuk ke menu time management. Lalu bisa dilihat nih data-data seperti live attendance, request attendance, edit attendance, dan lainnya pada waktu periode yang dibutuhkan. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut di guidebook kami ya di healthcenter.talenta.co. Dan ini seharusnya adalah pembaruan yang terakhir, informasi pembaruan yang terakhir, yaitu sudah ada reminder clock in dan clock out secara berkala nih Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya dengan adanya pembaruan ini, nanti bisa membantu teman-teman karyawan juga untuk bisa clock in dan clock out secara tepat waktu. Nah, jadi ini bisa diatur ya dengan durasi yang dibutuhkan, misalkan setiap 30 menit, 45 menit, atau 60 menit dengan kustomisasi durasi lainnya. eh, Bisa disesuaikan apakah sebelum kehadiran ataupun setelah kepulangan ya. Jadi ini harapannya nanti bisa membantu teman-teman karyawan bisa lebih on time lagi nih untuk melakukan absensi. Oke, nah itu dia beberapa pembaruan talenta di bulan Oktober, di mana aku juga ingin menginformasikan bahwa setiap bulannya kami juga mengirimkan informasi talenta updates ke alamat email Bapak Ibu sekalian, yang tentunya merupakan super admin. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa juga nih untuk mengulik lebih lanjut tentang informasi talenta updates di alamat emailnya masing-masing ya, yang kita kirimkan setiap awal bulan. Nah, karena di sini sudah mulai ramai juga yang bergabung, jadi di sini aku akan menyampaikan dulu rules ataupun peraturan selama jalannya sesi. Seperti yang aku informasikan di awal, kami berharap sesi roundtable ini Bapak Ibu bisa clear ya, bisa clear dan juga paham dengan fitur Mekari Expense. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan nih, boleh sekali disampaikan di sesi tanya jawab ataupun boleh Bapak Ibu sampaikan dulu di kolom chat. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, nanti bisa disampaikan di kolom chat ataupun bisa raise hand langsung di sesi tanya jawab nanti. Nah, adapun kami juga membagikan e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik, kami akan memberikan sertifikat penghargaan karena sudah bergabung. Jika Bapak Ibu sudah memasukkan alamat email dan juga nama lengkapnya pada feedback form. Nah, feedback form untuk acara hari ini nanti bisa diakses di bit.ly/trt101-fb-xpm1. Dan selain itu, Bapak Ibu juga aku harap bisa memberikan feedback ataupun kebutuhan lainnya jika ada kebutuhan tentang talenta di feedback form ini.
Dan ini juga ada informasi menarik, mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah ada yang bergabung dengan grup komunitas kita ya. Jadi saat ini kita juga sudah mengembangkan grup komunitas talenta di mana isinya juga sesama praktisi HR dan juga sesama pengguna talenta. Nah, ini ada beberapa contoh percakapan yang pernah terjadi di grup. Jadi kita saling sharing terkait SK ataupun peraturan lainnya di grup ini. Silakan kalau Bapak Ibu tertarik, nanti bisa diisikan juga pada feedback form. Nah, ini rekanku Jaihan sudah bantu share juga ya linknya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik nih untuk bisa lebih mudah lagi untuk klik linknya. Oke, kita coba next dulu. Oke, wait. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke sesi dari Karido Ilham yang akan menyampaikan update dari Mekari Expense, khususnya fitur bisnis trip ya, dan juga virtual card company. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa nih disimak seperti apa sih sebetulnya perbedaan antara bisnis trip yang ada, yang baru rilis ini dengan reimbursement ataupun cash advance lainnya yang sudah ada di Talenta sebelumnya. Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat ataupun raise hand ketika sesi tanya jawab. Oke, aku akan invite dulu nih Karido untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ya, halo Kanisa, Halo ya, Karido, oke. ya, Gimana kabarnya hari ini Kak? sehat dong. Kanisa gimana nih? Ya. Oke, aku juga sehat nih, Alhamdulillah. Nah, mungkin nanti seperti yang aku sampaikan ya, Karido saat ini kan kita sudah ada Ya, pembaruannya, yaitu fitur bisnis trip di Mukari Expense. mhm. Nah, mungkin karena di sini aku asumsikan teman-teman yang sudah hadir sudah menggunakan talenta, mungkin beberapa sudah ada yang eh, cukup tinggi juga ya penggunaannya dengan reimbursement ataupun cash advance sebelumnya. Jadi mungkin nanti bisa nih disampaikan kira-kira perbedaannya itu seperti apa. Apa yang membedakan bisnis trip ini dengan reimbursement ataupun cash advance di Talenta sebelumnya. Silakan Karido nanti boleh juga disapa teman-temannya ya. Ya, Boleh dimulai? oke. Kalau gitu aku izin ambil alih ya Kak ya untuk Yes, boleh banget. ini. Oke, terima kasih Kanisa. Salam kenal juga nih buat Bapak Ibu yang udah menyempatkan hadir ya di acara roundtable kita di series kali ini. Nah, kebetulan untuk tema di hari ini itu adalah untuk pengelolaan dinas dan bisnis trip. Tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu, untuk yang mungkin sebelumnya apa baru join ataupun baru mengetahui Mekari Expense itu seperti apa. Nanti aku akan jelaskan sedikit mengenai fitur-fitur apa saja yang kita punya dan nanti kita bisa cover tuh seperti apa sampai nanti akhirnya masuk ke dinas dan virtual credit card ya seperti itu. Nah mungkin aku izin langsung share screen aja kali ya. Yap, boleh Kak. Coba di share screen dulu. Kita coba dulu ya sebentar. Mm. Oke, Oke, sudah kelihatan ya ke Anissa ya. sudah kelihatan. Oke, kalau begitu aku langsung mulai aja ya. Untuk Bapak Ibu yang baru kali ini mendengarkan ataupun mendapatkan informasi mengenai Mekari Expense, jadi Mekari Expense ini memang khusus untuk pengelolaan expense-nya. Nah, kenapa ini kita create dari Mekari? Karena memang kita ingin mengcover beberapa hal yang memang nggak dipunya ataupun belum tersedia di yang paket standar ya, kalau bahasanya saya ya gitu ya. Jadi ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah kita maunya nanti ketika existing kita di Talenta itu pakai expense, itu untuk pengelolaan budgetnya bisa lebih fleksibel lagi dari yang sudah ada sebelumnya gitu. Terus juga nanti Mekari Expense ini pun kita juga menyediakan apps-nya beserta dengan untuk urusan request-nya, approval-nya, bahkan juga nanti sampai urusan disburse-nya gitu ya. Mungkin sebagai gambaran aja kalau yang terjadi aktual sekarang kan Bapak Ibu untuk yang sudah menggunakan reimburse atau CA dari Talenta itu untuk distribusinya biasanya harus tunggu eh, jadwal payroll atau mungkin kalau mau lebih cepat lagi di TF ataupun di disburse di luar dari jadwal yang sudah ada gitu ya atau dari payroll gitu atau mungkin bahasa kasarnya satu-satu gitu ya. Nah, makanya dari Mekar Expense akan ambil alih untuk challenge tersebut. Jadi nanti kita bisa atur untuk schedulernya. Jadi nanti di sini udah disediakan auto disburse juga yang dimana itu terkoneksi ataupun ngelink ke rekening gaji yang terdaftar di database Talenta tentunya gitu. Nah, yang terakhir kita fokus di expense ini untuk peningkatan dari sisi laporan juga nih. Ya, tentunya untuk penggunaan sistem ini kita maunya Bapak Ibu lebih mudah lagi ya untuk dari synchronize dari HR ke finance-nya seperti itu. Aku coba next dulu. Nah, aku mau cerita sedikit. Biasanya untuk challenge-nya itu kalau di operasional ya, mungkin untuk beberapa dari
ekstensi kita mungkin ada yang belum pakai gitu ya untuk fitur apa Rembers dan CA. Ini sebenarnya ada beberapa challenge nih Bapak Ibu yang biasanya terjadi. Kita ada dua sudut pandang ya kalau dari expense melihatnya. Kalau dari sisi karyawan itu lebih ke arah ini sih, ketika mungkin karyawannya request nggak ada wadah yang support gitu ya, atau mungkin dia belum pakai talentanya, itu biasanya akan banyak sekali kerugian dari sisi karyawan, mulai dari kehilangan bukti struk atau mungkin struknya pudar gitu ya. Kemudian juga mereka nggak ada wadah atau platform yang menginformasikan secara detail nih budgetnya yang boleh dikelola berapa, item yang boleh dipakai itu yang mana aja gitu ya. Terus juga nanti dari sisi karyawan nggak bisa apa memantau proses klaimnya karena mereka harus get back lagi mungkin ke HR atau finance terkait gitu. Terus juga dari sisi finance ini sebenarnya ataupun dari manajemen kerugiannya cukup besar ya, di mana kita harus maintain lagi apa pengajuan dari si karyawan gitu ya, apakah ini sudah sesuai ataupun mungkin dari sisi transfernya harus satu persatu, dan di akhirnya juga akan lebih banyak lagi effort untuk kita collectingnya gitu ya, untuk menyatukannya ke dalam satu report yang utuh gitu ya. Nah, makanya dari Mokari Express ini kita hadir untuk ngatasin challenge tersebut nih. Memang nanti akan ada satu buah dashboard terpisah dan khusus ya. Namun untuk login account dan yang lainnya itu memang kita masih terkoneksi dengan Talenta ataupun akun login Mekari yang lainnya. Karena untuk satu email bisa untuk ke beberapa akun Mekari. Seperti itu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada yang versi web version, ada yang app version. Nanti akan aku jelaskan keduanya ya. Nah, kalau ditanya role ataupun rules ataupun alurnya itu seperti apa sih? Ini sebenarnya mirip juga dengan yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi nanti standarnya kita akan set ya di expense itu apa saja item, policy dan yang lainnya gitu ya. Nanti karyawan tinggal request by apps atau by web. Kemudian juga nanti ada proses approvalnya. Kalau sudah disetujui, nah di sini ada poin plusnya kita menyediakan tadi disbursement gitu ya. Jadi nanti lewat perbantuan e-walletnya kita dari Mekari, namanya Mekari Pay, itu dia akan distribusi secara otomatis gitu. Nah, hal utamanya mungkin yang paling sering ditanyain gitu ya. Kenapa sih ada dua gitu ya ceritanya? Apa sih yang bikin beda? Nah, kalau secara garis besar, ini kita rangkum ke dalam satu ini aja ya, tampilan seperti ini. Kalau dari sisi policy udah jelas beda ya, karena di Talentanya sendiri kan kita hanya menyediakan untuk pencatatannya saja gitu. Tapi kalau untuk di Mekari Expense nanti kita bisa set yang lebih rinci dan advance lagi gitu. Kalau untuk dari sisi workflow-nya ini bisa dibilang customable gitu ya. Jadi nanti apa saja yang dibutuhkan oleh company, mau itu dibuat grouping ataupun yang lain juga kita cover gitu. Nah, untuk bagian reimburse dan CA-nya sendiri ini lebih ke arah disburse-nya. Kalau yang biasanya harus disatukan via payroll ataupun dipisah satu-satu, kita udah nyediakan tadi ya beberapa pilihan scheduler gitu. Dan yang terakhir kita punya tracking yang jelas dan untuk reportingnya juga lebih lengkap lagi dan sudah live gitu, karena untuk proses in dan out apa uangnya bahasa kasarnya gitu ya, uangnya sudah online seperti itu. Nah, kemudian aku mau singgung sedikit, kita sesuai dengan topik hari ini, kita menyediakan juga fitur baru ini untuk mengcover kebutuhan dinasnya Bapak Ibu gitu ya. Kalau yang biasanya harus via form gitu kan, atau mungkin masih manual banget di luar dari itu, nah sekarang udah kita cover. Nanti seperti apa akan aku show langsung di demo aja ya, biar nanti kelihatan secara detail. Terus juga aku mau informasi juga kita punya kartu virtual. Di sini sih tujuan utamanya kita mau maksimalkan penggunaan account payable-nya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti mau dibikin pos-pos budgeting gitu ya, mau di breaknya per apa per orang atau mungkin nanti per branch atau mungkin per departemen, biasanya suka ada pos budget gitu ya. Nah, nanti pos-pos yang udah kita bentuk ini mereka bisa jalankan untuk pembayaran-pembayaran yang sifatnya virtual gitu. Mungkin kayak pembayaran ke Tokped, PLN ataupun yang lainnya yang sifatnya memang virtual gitu atau online seperti itu. Oke, mungkin aku langsung masuk aja kali ya ke beberapa informasi. Untuk yang pertama yang mungkin dari rekan-rekan semuanya yang belum sama sekali melihat untuk penggunaan reimburse dan cash advance di Mekari Expense, aku coba show dulu ya videonya. Jadi baru nanti setelahnya kita akan masuk ke bagian pengelolaannya ya dari Bapak Ibu sebagai admin. Seperti itu. Oke, nah untuk yang pertama adalah untuk reimbursement ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Mekari Expense ini dia menyatu dengan Talenta Apps. Jadi setelah nanti Bapak Ibu aktivasi atau mengaktifkan Mekari Expense-nya, itu di tampilannya si karyawan
itu dia akan ada nambah satu toggle baru gitu ya. Nanti ada logo dari Mekari Expense. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Ada button untuk requestnya, ada juga untuk mereka bisa lihat nih Bapak Ibu sekarang kebijakan yang di-assign ke mereka atau yang berlaku di mereka tuh apa saja, beserta dengan kelolaan budgetnya yang boleh itu berapa. Gitu. Nah, untuk yang bertugas sebagai approval pun kita juga mudahkan ya. Nanti ada list of approvalnya yang Bapak Ibu bisa cek juga di sini. Kemudian untuk dari sisi karyawannya sendiri, untuk yang pertama di reimbursement, kalau aku ambil contoh untuk di video ini dia pengajuannya untuk transportasi contohnya gitu ya. Nah, nanti ini diajukan di tanggal berapa, jumlah yang mau di request berapa. Kita menyediakan kolom vendor ini bisa diisi nama vendornya langsung atau mungkin kayak nama project atau proyek itu boleh ya, supaya nanti HR atau finance-nya kalau break data, Excel atau yang lainnya bisa dapat judul yang ini lebih spesifik gitu. Kalau detailnya sudah ditambahkan, nah sekarang di expense itu ada informasi disburse-nya. Kalau yang di standar package-nya Bapak Ibu kelola kan di Lanta kan saat ini hanya berhenti di reported gitu ya. Nah, makanya dari expense ini ada pengembangan supaya nanti dia langsung bisa disburse ke rekening gaji gitu. Kalau untuk reimbursement ini dia terjadwal. Jadwalnya ada beberapa, nanti akan kita show ya. Jadi nanti sesuai dengan jadwalnya dia akan langsung disburse gitu. Jadi memang tugasnya akan lebih ke, kalau untuk dari sisi finance dan HR lebih ke arah approval, terus maintain e-walletnya company tadi ya, Mekari Pay, dipastikan saldonya sesuai supaya nanti ketika ada kebutuhan disburse automatic sistem udah langsung tinggal motong aja. Sudah otomatis disburse ke tagihan-tagihan yang dibutuhkan dibayarkan seperti itu. Nah, biasanya juga selama masa apa namanya pengajuan kan suka ada aja ya karyawan yang ingin komunikasi atau mungkin edit data, itu semua bisa dilakukan dalam satu pengajuan yang sama sekarang. Jadi nanti bisa komunikasi dulu. Kalau nanti karyawannya mau self service juga boleh, atau nanti dari adminnya bantu adjust beberapa item gitu. Tinggal nanti gimana dari skema dari perusahaan aja. Ini untuk yang reimbursement ya, Bapak Ibu. Jadi nanti ada proses approval dan disperse-nya. Aku izin lompat ke bagian CA ya, atau cash advance ya. Nah, tadi kalau untuk reimburse itu kan secara konsep dia cash flow dari karyawan, kemudian dia minta pergantian ataupun minta penggantian dari sisi company gitu ya. Kalau ini kan CA kebalik ya Bapak Ibu ya. Jadi uangnya duluan di disburse ke karyawan, nanti terakhir dia tinggal melampirkan aja bukti-bukti pemakaian atau settlement-nya lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini pun udah kita kelola dengan baik di Mekari Expense gitu ya, mulai dari distribusi uangnya sampai nanti proses settlement-nya juga beserta dengan kalau ada kelebihan ataupun kekurangan dari sisi dana gitu. Jadi modelnya akan seperti ini. Dia akan request dulu nih. Ini dia ceritanya minta disburse ya, untuk minta ini untuk keperluan apa gitu. Contoh kalau di video ini dia untuk kebutuhan food, mungkin lebih ke arah entertain klien atau apa biasanya ya. Nanti dia tinggal isi aja, submit. Ini akan jadi satu buah request CA gitu. Setelah di next, itu dia akan ada informasi detail seperti ini. Jadi nanti akan terlihat nih untuk CA item ini, itu dia butuh berapa layer approval. Nah, setelah dia lolos approval atau dapat fully approve, terakhir apa namanya dia akan dapat disburse-nya. Nah, disburse-nya ini dia sifatnya real time ya. Beda dengan reimbursement. Kalau reimbursement kan dia terjadwal. Kalau yang disburse-nya CA ini dia real time gitu. Karena memang di Express ini kita CA ini ibaratnya urgent gitu ya. Jadi nanti setelah di request approve disburse gitu. Nah, setelah ke disburse kan karyawan akan pakai gitu ya dananya untuk keperluan apa. Mungkin tadi kalau di video dia lagi ada kebutuhan food event ataupun yang lainnya dia pakai. Nah, setelah pemakaian dia wajib kembali melampirkan bukti-bukti pemakaiannya seperti apa gitu. Setelah di-input semuanya, itu nanti dari tim approvalnya pun akan kembali mereview ya. Jadi nggak serta-merta habis beres laporan di beres gitu ya. Tapi nanti ada proses approvalnya kembali. Nah, kalau nanti setelah lolos review ini, itu dia ada satu step tambahan lagi nih Bapak Ibu. Jadi memang ada proses untuk settlementnya gitu ya. Contoh misalkan yang paling umum ya. Misalkan Bapak Ibu lempar dana 500.000 gitu ya ke karyawan ceritanya. Nah, kalau misalkan nanti setelah dicek dan direview ternyata ada kelebihan 100.000 gitu ya. Nah, 100.000-nya ini akan dikembalikan lagi ke e-walletnya company, ke MP. Nanti ada nomor virtual akun yang muncul gitu ya. Karyawan tinggal salin aja.
nanti tinggal masuk ke internet bankingnya mereka gitu ya. Kayak ibaratnya kayak dia top up OVO, ShopeePay atau GoPay gitu ya. Jadi nanti dia tinggal isi aja. Nanti udah ada nominal yang harus di top up tuh berapa sih? Seperti itu. Jadi udah langsung dipandu nih semuanya dari awal sampai akhir oleh sistem. Jadi nggak usah khawatir kalau karyawannya bingung karena memang itu udah detail banget nanti untuk penjelasan pengembalian dananya ataupun ada kelebihan ya dari sisi karyawan untuk dibalikan lagi ke perusahaan gitu. Nah, nanti kalau sudah di disburse atau di TF dari karyawan gitu ya ke e-walletnya company atau ke Pay, nanti statusnya akan berubah ke settle atau reported gitu. Jadi memang keseluruhan status ini sudah live. Jadi memang benar in out-nya udah inline semua satu satu proses gitu. Nah, itu kan dari sisi karyawan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang aku mau show ke Bapak Ibu proses dari sisi admin atau apa manajemen itu seperti apa gitu ya. Aku coba masuk dulu. Oke, nah ini kita udah masuk ke tampilan dari sisi webnya ya. Nah, sebenarnya kalau lihat tampilan aja udah lebih enak nih. Kalau mungkin di Talenta kan agak lebih sempit atau kita harus masuk ke beberapa submenu ya. Sekarang kita udah dapat satu buah dashboard yang baru gitu ya, udah dapat tampilan yang lebih fresh lagi. Jadi di sini ada beberapa informasi nih Bapak Ibu. Mulai dari kita bisa lihat juga nih e-walletnya atau MP-nya. Jadi memang skemanya di sini kita nggak nyediain dana talangan ya Bapak Ibu ya, tapi pure petty cash ataupun uang yang Bapak Ibu punya itu di luar sekarang kita numpang pindah ke sini Bapak Ibu supaya nanti kalau ada kebutuhan apa disbursement dia ngambilnya dari sini langsung atau udah langsung ke disburse dari dana yang ini. Nah, untuk proses top up-nya ini kita menggunakan sekarang ada 3 bank yang terdaftar. Nanti tinggal dipilih aja ya untuk kebutuhan top up-nya itu dari bank yang mana. Seperti itu. Tinggal disalin aja. Nah, untuk di webnya ini pun kita itu ada beberapa informasi ya. Ada yang dalam bentuk summary, ada juga yang dalam bentuk detailnya. Kalau summary kita udah tampilkan semuanya di dashboard gitu ya. Nanti bisa dicek aja untuk kebutuhan datanya. Mungkin aku coba lompat ke bagian detailnya ya, karena ini cukup penting ya untuk kita kelola. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa informasi. Contoh mungkin aku case aja ya. Misalkan Bapak Ibu mau ambil datanya 7 hari terakhir atau 30 hari terakhir. Atau mungkin yang paling umum tuh kita kayaknya sukanya per bulan gitu ya. Nanti tinggal dicek aja. Contoh misalkan aku buka yang bulan Mei gitu ya. Nah, di sini pun nanti akan dapat informasi juga nih. Untuk Mei itu yang sudah ke disburse, reimburse-nya berapa? Yang masih gantung ada enggak gitu ya. Terus CA-nya udah clear semua belum gitu ya. Nah, misalkan di sini ada tercek ada 3.000. Nah, kalau ingin dapat yang lebih detail lagi, boleh Bapak Ibu tinggal buka aja statusnya. Karena tadi dia udah live ya statusnya ya. Bapak Ibu bisa lihat nih untuk dana yang sudah ke disburse itu kemana saja, rincian transaksinya. Atau mungkin Bapak Ibu mau lihat nih dari CA yang dilempar ke karyawan gitu ya. Itu yang belum balikin atau ada kelebihan sisa CA-nya. Itu siapa saja sih orangnya. Nah, ini Bapak Ibu udah bisa lihat sekarang. Nah, jadi nanti tinggal di reminder lagi aja gitu ya ke yang bersangkutan. Ini ada transaksi menggantung kelebihan sekian, minta di top up aja. Nanti minta karyawan cek aja pengajuannya yang kemarin. Nanti itu dia tinggal salin nomor VE dan yang lainnya. Tinggal di top up lagi aja. Sehingga kalau sudah di top up ataupun sudah di disburse dari karyawan, statusnya akan berubah ke settle gitu. Jadi memang benar-benar dari awaiting approval sampai settle itu sudah inline semuanya sekarang gitu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk apa eh, rekapan ataupun yang lainnya, ini standar ya. Kita dari Mekari tentunya menyediakan filternya by departemen, branch, kemudian juga ada tipe pengajuannya yang mana yang mau di break atau mau semuanya. Terus juga nanti item yang mau diambil apakah ada yang spesifik atau enggak. Gitu. Yang tentunya semuanya udah kita sediakan ke dalam bentuk CSV ataupun Excel-nya kita. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil kalau ada kebutuhan pengolahan data lebih lanjut. Gitu. Nah, kemudian aku ingin lanjut menjelaskan juga kita punya fitur balance. Nah, fitur balance ini dia untuk kita juga ngelihat ya transaksi ataupun detail penggunaan dari Mekari Pay-nya. Jadi kayak layaknya kita pakai akun bank juga ya. Debit kreditnya tuh habis kemana aja, terus transaksinya di kapan dan yang lainnya. Ini persis sama. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mainin filternya aja gitu ya. Tadi filternya cukup banyak. Tuh.
Nah, sekarang aku ingin lanjut menjelaskan nih ke Bapak Ibu, itu masa persiapannya tuh seperti apa sih gitu ya. Nanti itu apa aja Mas yang bisa di setup, terus batasannya sampai mana dan lain-lain. Nah, ini kita sekarang masuk ke bagian poin pentingnya nih Bapak Ibu. Kalau dari sisi sistem sebenarnya kita ada pilihan ya. Misalkan kita mau aktifkan ke karyawan yang mana aja gitu ya, atau ke divisi yang mana, tinggal diatur sesuai kebutuhan aja. Gitu. Termasuk dari sistem pun menyediakan auto update ya database-nya ya. Takutnya nanti ada data terminate ataupun hiring baru gitu, Bapak Ibu udah otomatis tiap pergantian hari ya update-nya. Cuma kalau nggak mau nunggu pergantian hari pun sekarang udah kita sediakan juga untuk button synchronize manual. Nanti tinggal diklik aja, tinggal di sync gitu. Nah, kemudian untuk tambahan di Reimers dan CA itu kita bisa set itemnya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi itemnya ini nanti bisa di set. Mungkin sebagai contoh aja aku ambil satu yang paling relate yang sering juga ya biasanya ya. Itu biasanya urusan transportasi gitu. Ada yang dalam satu nama yang global, ada juga mungkin company yang di break lagi gitu ya kayak itemnya kayak bensin, tol parkir itu boleh ya Bapak Ibu ya. Ini aku bilang global aja. Jadi transportasi ini apakah Bapak Ibu mau set dengan limit atau enggak? Kalau mau di set dengan menggunakan limit, itu kita ada beberapa filter, ada branch, departemen atau organization dan employee. Nah, di sini menariknya kita bisa set frekuensinya, bisa atur budgetnya per minggu dan per bulan. Jadi bisa lebih detail lagi. Contoh saya maunya untuk transportasi 1 juta per minggu, 5 juta per bulan untuk satu branch gitu ya. Terus saya mau kerucutin lagi per departemen atau employee pun nggak ada masalah. Yang pasti di sini kita pun masih bisa berikan limiter juga ya. Jadi takutnya langsung habis gitu ya sekali pakai. Jadi nanti tinggal dibatasin aja berarti 200.000 sekali pengajuan nih maksimal gitu. Dan kita bisa terapkan ini ke spesifik member. Contoh tadi budget di atas mau kita boarding itu hanya untuk sales marketing yang di Jakarta. Tapi untuk cabang lain kayak Jakarta, Bali, Semarang itu nanti saya mau buat budget baru lagi boleh gitu. Ya memang dari Mekari Expense ini kita sediakan setup cukup fleksibel seperti ini. Oh, ya tadi apa mengurangi cash-cash yang over budget. Jadi semuanya udah diatur di awal semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dari sisi pemekaran expense juga kita bisa atur ya Bapak Ibu ya. Ini kita mengulang lagi. Jadi untuk approval sendiri kita bisa custom. Yang pasti kalau dari Mekari Expense itu kita eh, untuk acuannya yang pertama kita menggunakan nominal pengajuan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu set 300.000, dia cara bacanya ke bawah ya. Jadi untuk pengajuan 300.000 ke bawah itu nanti di sini dia butuh berapa layer atau approvalnya. Mau satu atau dua layer boleh, mau di satu layer ada beberapa orang pun nggak ada masalah gitu ya. Tinggal diatur. Atau butuh yang lebih fleksibel lagi. Dalam arti Bapak Ibu mau custom sendiri nih ceritanya gitu ya. Jadi customnya ini sebagai contoh misalkan seperti ini. Ada pengajuan dari tim sales division, itu kalau itemnya bensin tol parkir, PIC-nya yang ini ya. Nah itu boleh juga kayak gitu. Terus nextnya kita juga menyediakan scheduler ya. Kalau untuk scheduler ini dia hanya berlaku untuk reimbursement aja. Jadi schedulernya kita yang auto disburse itu ada 4. Ada yang daily, weekly, biweekly, dan monthly. Kalau daily ini based on approval Bapak Ibu ya, fully approve-nya. Contohnya misalkan hari ini dapat fully approve. Berarti dia next day atau paling pagi besok di jam 7 sudah masuk tuh disburse-nya. Kalau weekly dia kelipatan 7 ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu pilih tanggal 6. Berarti dia tiap tanggal 6, 13, 20 dan selanjutnya itu sudah pasti automatic. Kelebihannya adalah kalau ada misalkan hari libur, public holiday gitu ya yang mungkin kena tanggal jadwal bayarnya, itu dia tetap akan ke disburse gitu. Nanti dipastikan aja tuh Bapak Ibu. Yang penting tadi saldonya tercukupi aja ya. Kalau nggak cukup gimana ya? Kalau nggak cukup nanti kita tinggal apa namanya top up dulu karena dalam satu hari yang sama itu dia akan coba sampai beberapa kali seperti itu. Oke, ini aku lanjutkan sedikit. Nah, sekarang kita udah masuk ke topik utamanya. Itu tadi aku intermezzo sedikit ya untuk Bapak Ibu mungkin yang belum tahu mengenai reimburse dan CA dari expense itu bedanya seperti apa. Sekarang aku masuk ke bagian bisnis trip modul. Nah, sebenarnya untuk bisnis trip ini kan juga ada masa persiapan ya Bapak Ibu ya, sebelum mungkin karyawan nanti bisa menggunakan gitu ya. Nah, semuanya bisa kita set di policy dan workflow-nya. Kalau untuk bisnis trip sendiri, nah ini aku coba buka dulu. Contoh misalkan Bapak Ibu ingin buat policy yang tipenya domestik, description-nya all trip around Indonesia gitu ya.
Karena di sini kita sediakan dua ya. Tripnya itu apakah dia domestik atau internasional gitu. Nah, untuk pilihan limit kategori transportasinya dan yang lainnya ini untuk item-item pendukung itu ada tiga sebenarnya kategorinya. Transportasi, akomodasi, dan perdim. Nah, untuk transportasi ini kita di sistem ambil item-item yang familiar ya. Kalau misalkan nanti dari Bapak Ibu mau menambahkan lagi boleh aja. Tinggal diinfo ke kita. Nah, di sini ada pilihannya. Apakah nanti mungkin airlines ini Bapak Ibu mau pakai limit gitu ya. Dan limitnya ini kalau untuk transportasi dia per transaksi gitu. Ada juga nanti yang limitnya itu per day. Contohnya kayak uang makan, uang yang lainnya seperti itu. Nah, ini nanti pilihannya diisi aja budgetnya berapa aja gitu ya. Mungkin untuk di bagian setup pertama ini Bapak Ibu maunya setnya mungkin untuk level staff dulu deh gitu ya. Jadi level staff itu berapa limitnya gitu ya. Terus juga nanti akomodasinya disediakan oleh kantor tuh apa aja itemnya, mungkin ada hotel, kos ataupun yang lainnya boleh gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya juga. Nah, untuk yang lebih banyak mungkin nanti condongnya ke perdim ya, kayak uang makan, mungkin kayak uang apa penunjang selama dinasnya gitu ya, yang mungkin nanti mereka bisa reimburse dan CA seperti itu. Nanti tinggal diisi aja. Kalau di sini ada pilihannya tadi ya. Nanti dia tinggal tambahkan aja, misalkan untuk eh, makan ataupun yang lain, cuci baju juga ada ya laundry ya. Nanti tinggal dikasih penamaannya sesuai aja. Jadi ada dua pilihan, ada per day atau per transaksi gitu. Misalkan cuci baju limitnya sehari 50.000 gitu ya, laundrynya gitu ceritanya. Nah, ini nanti kita tinggal pilih nih Bapak Ibu. Setelah kita set angkanya tadi, ini mau kita berlakukan ke grade yang mana? Mungkin kalau di pilihannya Bapak Ibu ada grade 1, 2, 3 atau mungkin staff, supervisor ataupun yang lainnya boleh ya. Nanti ini disesuaikan dengan penamaan yang di talentanya juga. Karena sudah saling ngeling database-nya. Gitu. Kalau sudah di set untuk kebijakannya, nanti mungkin ada 5 atau 10 kebijakan gitu ya. Masing-masing grade beda-beda boleh tinggal diatur aja. Nah, yang selanjutnya kita atur adalah dari sisi approval-nya atau workflow-nya. Aku kan bilang domestik aja, kita coba show dulu. Nah, untuk yang domestik ini, apakah nanti dia apa namanya perlu berapa approval sih gitu ya? Kalau misalkan hanya butuh satu juga boleh gitu ya. Mau langsung tunjuk orang tertentu atau mau 2 layer pun nggak ada masalah. Nah, menariknya kita juga menyediakan trip report approvalnya juga. Jadi kalau misalkan request dan approvalnya beda orang, boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk Rembes dan CA yang biasa, memang dia orang yang ditunjuk sama gitu ya. Kalau untuk CA-nya. Kalau untuk yang dinas ini awal dan akhir approvalnya bisa beda gitu. Takutnya nanti yang awal atasannya aja, tapi nanti di akhir karena ada expense reportingnya ada terlibat tim finance atau HR yang lainnya gitu. Itu boleh aja. Atau bahkan ada yang nggak perlu apa namanya approval gitu ya. Itu juga bisa dicentang aja kalau nggak ada gitu. Nah, di sini untuk kebijakan ini itu kita bisa set nih untuk nanti yang bertugas sebagai pengatur mungkin kalau di company itu kan suka ada yang beliin tiket ataupun mungkin sebutannya kayak ini ya yang bookingin tiket gitu ya. Lebih condongnya mungkin ke GA ya kalau nggak salah. Nah, nanti di sini di GA itu dia akan terbuka fitur travel arrangement. Nah, jadi kita tinggal pilih aja nih untuk orang-orang ataupun teman-teman yang memang diberikan akses untuk mereka bisa menginput bookingan-bookingan hotel, transportasi ataupun yang lainnya ke sistem gitu. Jadi nanti tinggal kita centang aja mana saja orang yang kita ingin tunjuk dibukakan untuk travel arrangement. Seperti itu. Nah, ini kan masa persiapannya sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang aku mau show ke Bapak Ibu. Nanti selama masa penggunaan itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin nggak lama ya, sekitar 10 menitan lagi kita udah ini. Nah, di sini mulai dari request pertama dari karyawan, karena ini nanti sifatnya self service ya. Nanti dia tinggal isi aja. Misalkan dia ada kebutuhan untuk project A gitu ya. Sifatnya ini tipenya domestik. Terus ini dia ternyata mintanya company yang bookingkan karena ada dua pilihan. Apakah nanti dia mau booking sendiri semuanya atau nanti dibantu oleh company gitu. Kalau dari company kan ya nanti tinggal menunggu GA-nya aja. Kalau sendiri ya berarti dia ini nanti akan arahnya ke reimburse gitu ya. Semuanya di reimburse oleh dirinya gitu. Nah, di sini saya pilih company, tujuannya misalkan Bandung, startnya dari tanggal sekian gitu ya, misalkan tanggal 16, 19. Ini aku isi dummy aja tripnya. Nah, karena ini masih berupa request, itu dari karyawan ada keleluasaan untuk dia
minta nih dia mau pakai transport yang mana. Misalkan dia mau ke Bandung itu pakai bus gitu ya. Seperti ini. Misalkan berangkatnya tanggal 16, pulangnya tanggal 19 tadi ya. Nah, itu dia tambahin notes maunya pakai bus RMB atau bus Damri gitu ya ceritanya. Boleh karena ini kan masih berupa request ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti masalah approvalnya dibelikan yang mana oleh company ya itu balik lagi ke tim GA dan internal biasanya. Yang penting ini tim GA-nya tahu dia tuh pengennya apa gitu ya requestnya. Termasuk juga akomodasinya dia maunya selama di Bandung tuh pakai hotel atau kos atau yang lainnya. Tinggal diisi aja detailnya. Nah ini juga kita menyediakan nih. Kalau ternyata dia ada butuh CA, misalkan dia untuk dinas itu dia minta 2 juta deh gitu ya karena dia nggak pegang duit atau mungkin tanggal-tanggal yang krusial gitu ya jadi dia butuh semuanya dari kantor gitu ya itu boleh request aja angka CA-nya di sini untuk yang di approve-nya berapa ya itu dari approval-nya Bapak Ibu lagi ya karena di sini tentunya masih berupa request aja kalau misalkan dia bilang oh saya nanti sisanya saya reimburse aja deh atau mungkin kebijakannya Bapak Ibu cuman nanggung akomodasi dan transportasi untuk yang hariannya itu nanti di reimburse semua ya boleh nanti tinggal minta aja karyawannya centang seperti ini atau dibiarkan kosong juga nggak apa-apa gitu. Terus juga nanti di sini kalau ada tambahan special request kayak misalkan dia minta seragam atau apa gitu ya penunjang dinasnya boleh diinfo aja. Sama yang paling penting adalah supporting dokumen yang nanti akan diupload. Mungkin ada kayak permintaan datang dari klien ataupun surat tugas yang lainnya itu boleh di attach. Dan terakhir karyawan tinggal submit aja gitu. Kalau sudah disubmit tentunya nanti ada proses approvalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau info juga nih untuk tim GA yang dapat notifikasi atau mungkin orang-orang yang bertugas apa namanya maintain tiket hotel dan yang lainnya gitu ya kayak akomodasi transportasi itu seperti apa sih gitu ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, sedang time out. Nah, ini aku coba masuk kembali. Jadi untuk rekan-rekan mungkin yang tugasnya dia membantu untuk urusan travel arrangement, itu dia akan dapat notifikasi. Jadi nanti di sini akan terlihat nih pengajuan dari karyawan tuh yang butuh bantuan dari company dari sisi arrangement travel dan yang lainnya. Kalau dia lihat ke dalam ini, yang masih pending ya, aku ambil yang masih pending itu dia akan bisa lihat nih transportasi yang di request itu apa ya. Seperti yang tadi disubmit ya oleh si karyawan ya. Jadi dia udah punya detailnya, dia udah bisa lihat apa saja kebutuhan dari si karyawan untuk yang melakukan dinas. Tinggal nanti dari apa namanya dari manajemen kalau dari GA ternyata belikannya yang lain ya nanti tinggal di input saja ke dalam travel dokumennya beserta dengan additional information ya kalau ada perubahan ataupun yang lainnya. Jadi nanti dia tinggal pilih aja, dia lampirkan bukti-bukti apa bookingan dari GA-nya. Kalau sudah nanti tinggal di submit aja dari tim travel arrangementnya. Sehingga nanti status dari pengajuan karyawan itu akan berubah ke awaiting report. Nah, ini aku coba buka dulu ya. Jadi biar relate nih. Jadi dari awal ngajuin, di approve pengajuannya, kemudian dia minta GA-nya. Nah, seperti ini. Request pertama, approval dari atasannya ataupun yang udah kita set. Terus juga udah ada submit dari GA mengenai tiket dan yang lainnya. Kan berarti dia udah nggak ada lagi yang ditunggu ya Bapak Ibu ya. Berarti statusnya kondisinya sekarang dia lagi dinas. Nah, selama masa dinas ini, apakah dia mau cicil report expense-nya sekarang boleh atau mungkin sambil jalan ya atau mungkin nanti terakhir ketika pulang dinas baru di report penggunaan expense selama di sana itu tergantung dari kebijakan dan kenyamanan user di internal Bapak Ibu ya yang pasti kalau dia mau ada lakukan submit report expense-nya itu dia tinggal klik aja button yang tadi submit expense dia tinggal tambahkan aja expense-nya nah ini sebenarnya salah satu kelebihan juga kita pakai modul di strip ya Bapak Ibu ya kalau di reimburse atau CA yang biasa itu kan kita harus reportnya atau pengajuannya per item kalau mau dapat yang masih spesifik ya kalau misalkan di tempat Bapak Ibu bensin tol parkir itu pisah-pisah nah sekarang udah dalam satu pengajuan dinas yang sama tinggal masukin aja kebutuhannya apa jadi bulk report sebenarnya ya jatuhnya nah nanti tinggal dimasukin aja per dimnya gitu ya karena kan tadi sifatnya kayak transportasi dan akomodasi udah ditanggung ya sama karyawan jadi tinggal masuk ke per dimnya aja nah kalau di dummy ini ada trip allowance nanti kalau mau dinamain yang lain boleh ya di sini misalkan ada pemakaian di tanggal 16. Nah, di sini akan terinfo juga nih Bu, Pak gitu ya.
Untuk saya tadi saya setnya level staff 120.000 ceritanya gitu ya. Jadi akan ada info budgetnya saya untuk trip allowance ini hanya 120.000 nih. Tapi ternyata kalau dinas ini kan fluktuatif ya, nggak bisa ditebak ya. Ternyata makannya di sini udah di budget sekian, tagihannya membengkak ceritanya gitu ya makan. Misalkan dia tulisnya di struknya 150.000 seperti ini. Nah ini misalkan dia makannya di warung Padang, mungkin yang agak mahalan kali ya. Nanti dia tinggal isi aja. Nah, kalau untuk reimburse dan CA yang biasa di luar dari dinas pengajuan expense-nya, itu kalau dia ajukan over limit seperti ini, udah pasti nggak bisa ke submit warnanya merah ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma kalau untuk kondisi dinas ini karena memang kita paham dia sifatnya fluktuatif, ada aja yang nggak ketebak expense-nya, makanya kita masih memungkinkan untuk dia request over limit gitu. Dari sisi karyawan ya, ada keleluasan untuk seperti itu. Nanti dia tinggal upload struknya. Kalau sudah di save, itu nanti dari sisi apa namanya, dari sisi approvalnya itu pengajuan untuk expense yang ini dia akan berwarna merah dan ada notifikasi tanda seru gitu ya, Bapak Ibu. Nah itu nanti tinggal dari approval ataupun adminnya Bapak Ibu yang kelola dinas ya, tentunya ya approval yang udah tunjuk. Apakah nanti over limitnya ini mau di approve atau mungkin mau di adjust sesuai dengan limitnya atau bahkan lebih rendah gitu ya, tergantung. Jadi kita menyediakan option untuk over limit khusus untuk di dinas ini aja. Karena kita paham dia sifatnya fluktuatif gitu. Nah, nanti kalau selama masa dinas ada beberapa item yang mau di-report, expense-nya boleh aja ya. Ini nggak ada batasan, silakan ditambahkan sesuai kebutuhan aja. Nah, ceritanya dia udah pulang dinas, udah submit report, nanti dia tinggal submit aja. Supaya nanti statusnya tinggal menunggu approval dari timnya Bapak Ibu gitu ya untuk yang reported. Ini aku ambil contoh untuk case yang tadi dia udah report, terus nextnya seperti apa gitu ya. Nah, kita berangkat dari status ini aja. Jadi tadi dari karyawan itu ceritanya udah submit nih reportnya. Itu kan ada approvalnya juga ya. Nanti untuk berapa banyak layarnya disesuaikan aja dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Kemudian setelah dia dapat fully approve, dia tinggal menunggu jadwal disbursement-nya aja. Gitu. Kalau tadi jadwal disbursement-nya Bapak Ibu daily ya besok sudah di-approve nih karena hari ini apa sudah di-disburse karena hari ini udah dapat approval. Kalau jadwalnya mingguan ya sesuai dengan jadwal disbursement mingguan yang tadi. Gitu. Kalau CA gimana Mas? Nah, kalau CA itu kan dari awal dia udah minta duitnya duluan ya Bu ya atau dananya duluan. Nanti dia akan seperti ini. Jadi sama seperti kayak kita pakai CA yang biasa flow-nya. Jadi setelah dia request, di approve, ini waiting cash advance. Jadi kalau di sistem ini dia tinggal nunggu masuk dananya aja. Karena ini dummy dan nggak ada saldo ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi memang dia masih menggantung karena saldonya nggak cukup ceritanya gitu. Tapi kalau sudah saldonya sesuai cukup, dia akan lanjut ke stage yang lainnya gitu. Nanti tinggal menunggu apa namanya tiket, kemudian juga tadi tinggal menunggu untuk melaporkan expense atau settlementnya aja, sama seperti kita pakai CA pada umumnya, gitu. Nah, jadi untuk keseluruhan pemakaian bisnis trip ini pun nanti ada reportingnya juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini tentunya hasil akhirnya pun nanti Bapak Ibu tinggal tarik sama seperti di menu expense yang tadi di kolom expense. Dia tinggal pindah aja ke kolom bis trip. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya ambil ya sesuai dengan kebutuhan mau ambil dari tanggal berapa. Terus mau ngecek yang mana nih statusnya. Seperti itu. Terakhir kalau sudah dipilih bisa diekspor juga. Oke, jadi nanti untuk manajemen bisnis tripnya sudah lebih nyaman, udah ada bug report gitu ya. Terus juga semuanya udah online, dananya pun juga sudah langsung ini, sudah inline juga dalam satu modul yang sama. Gitu. Nah, terakhir juga tadi kita ada fitur yang terbaru yang sesuai dengan topik ini. Hari ini kita apa set gitu ya. Jadi kita menyediakan juga untuk account payable nih Bapak Ibu untuk company gitu ya. Jadi kalau secara flow nanti untuk pembuatan account payable ini atau mungkin pos-pos budget seperti ini, itu yang pertama kita kerjasama dengan Mastercard. Jadi nanti Bapak Ibu dapat virtual card ya dari Mastercard gitu ya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa set nih. Kalau kita lihat ini sekilas dulu ya, kita lihat sekilas akan seperti ini untuk apa namanya kartu yang sudah terbentuk dan aktif. Jadi ada informasinya seperti ini. Yang pegang
budget ini tuh atas nama siapa gitu ya, dan untuk kebutuhan apa gitu. Terus juga nanti limit yang disediakan oleh company berapa, yang sudah habis atau sudah digunakan tuh berapa. Jadi kita dari company bisa kontrol nanti sebenarnya. Beserta dengan log dari pemakaiannya. Mungkin kayak contoh gitu ya, ada pemakaiannya kayak bayar PLN di kantor atau tagihan apa gitu ya. Kayak di Tokped ataupun Google Ads ataupun yang lainnya. Yang sifatnya memang semuanya virtual pembayarannya. Kita kemarin pakai ada juga yang untuk sampai ke QRIS juga bisa ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa atur lah penggunaannya untuk apa. Yang pasti di sini kalau untuk pembuatan kartunya sendiri belum ada batasan. Jadi nanti tinggal dipecah-pecah aja. Dan ini pun sebenarnya dia akan relate dengan saldo Mekaripe. Jadi ibaratnya ini bukan dana talangan juga ya Bapak Ibu ya. Tapi pure dia akan ngambil atau motong saldo dari Mekaripe-nya Bapak Ibu, e-wallet yang ditaruh tadi. Atau PT Cash-nya Bapak Ibu. Gitu ya. Misalkan PT Cash Bapak Ibu ada 165 juta nih di situ yang Bapak yang ditaruh gitu ya di sistem. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal bikin aja. Misalkan ini untuk ads gitu ya. Ini nanti yang pegang ini siapa? Misalkan Andini startnya dari hari ini misalkan sampai bulan depan gitu ya. Nah, di sini dia akan langsung memotong saldo dari deposit ataupun e-walletnya Bapak Ibu. Karena memang tadi bukan dana talangan ya, sekali lagi ya, virtual VCC ini. Jadi contoh misalkan saya ambil 1 perak gitu ya. Nanti saya save. Jadi nanti card holder ini yang pegang atas nama siapa, itu juga akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi nanti saldonya akan langsung otomatis terpotong 1 perak gitu ya. Akan terpotong dari saldo MP-nya 1 perak. Jadi saldonya nanti di MP-nya tinggal 164 gitu. Jadi untuk penggunaannya pun nanti tinggal diatur aja ya dari Bapak Ibu. Yang pasti ini udah bisa untuk pembayaran, jadi Bapak Ibu lebih mudah lagi untuk kontrol budgetnya. Jadi udah langsung mentransaksikan juga ya. Untuk log-log pemakaiannya pun sudah jelas kemana saja. Gitu. Nah, mungkin hari ini materi yang aku bisa sampaikan kepada Bapak Ibu itu seperti ini. Mungkin aku coba kembalikan ke Kak Nisa ya. Mungkin sesinya. Silakan Kak Nisa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Rido untuk Ya. sharing Mekari Expense-nya tadi ya. Tadi udah cukup lengkap, mulai dari Mekari Expense itu sendiri dan juga tadi sampai ke fitur yang memang baru rilis ya, yaitu Business Trip dan juga Virtual Card Company. Nah, mungkin nanti kita ketemu lagi beberapa saat lagi ya Kak Rido untuk di sesi tanya jawab. Jadi mungkin sembari menunggu sesi tanya jawab di sini aku akan menyampaikan beberapa informasi ya terkait dengan sesi roundtable kita pada siang. Nah, ini tadi karena kita sudah ada produk demo langsung ya dari Karido. Oke, nah ini aku coba next. Oke, nah mungkin aku mengasumsikan pasti nanti dari Bapak Ibu juga butuh lagi ya untuk melihat atau mungkin ataupun mereview kembali materi beserta rekaman webinar, rekaman roundtable kita pada hari ini. Karena mungkin pasti butuh direview juga ya mungkin dengan teman-teman tim ataupun dengan manajemen. Nah, kalau misalkan dari Bapak Ibu butuh untuk mendapatkan materi dan rekaman roundtable pada hari ini, beserta e-sertifikat, mohon Bapak Ibu bisa mengisikan alamat emailnya pada feedback form kami ya, yaitu di bit.ly/trt101-fbxpm1. Nah, jadi nanti di sana mohon juga untuk dituliskan alamat email yang memang aktif dan bisa kita kirimkan e-sertifikat, materi, dan rekaman webinarnya. Ataupun nanti pastikan juga Bapak Ibu sekalian sudah menuliskan nama lengkap yang betul, termasuk dengan huruf kapital dan lain sebagainya, agar nanti bisa kami otomatis buatkan langsung e-sertifikatnya. Oke, jadi kami pun juga berharap nih kalau misalkan dari Bapak Ibu ada ketertarikan ya untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait Mekari Expense ataupun fitur bisnis trip dan virtual card company, itu bisa juga disampaikan di feedback form. Jadi nanti di sana sudah ada pertanyaan khusus, bisa Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nanti kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk diskusi lebih lanjut, dari tim kami akan menghubungi Bapak Ibu lebih lanjut. Dan aku juga berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan feedback terkait jalannya roundtable sehingga kita bisa improve lagi ya ke depannya untuk sesi-sesi roundtable talent. Oke. Nah, ini aku ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sesi roundtable ini Bapak Ibu sekalian sangat boleh untuk interaktif bertanya ya nantinya. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Karido tadi,
boleh disampaikan dengan raise hand pada sesi tanya jawab nanti. Ataupun di sini sebenarnya sudah ada ya satu pertanyaan yang masuk di kolom chat. Nah, dari Pak Rizky Dwi. Nah, mungkin nanti ini dari Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan masih ada pertanyaan lainnya, boleh disampaikan juga di kolom chat. Dan akan kita diskusikan bersama-sama di sesi tanya jawab nanti. Oke, jadi sekali lagi aku informasikan ya Bapak Ibu, jadi di sesi roundtable ini, Bapak Ibu sudah bisa mengaktifkan mikrofon dan kameranya secara langsung. Jadi jika bisa diaktifkan, bisa lebih interaktif lagi ya untuk bertanya dengan Karido. Jadi mumpung Karidonya ada di sini juga nih, jadi mungkin bisa bertanya lebih detail tentang Mekari Express dan juga fitur bisnis trip ini. Oke, nah mungkin sekarang kita coba langsung masuk ya ke sesi tanya jawab supaya lebih banyak juga pertanyaan yang bisa terjawab nantinya. Nah, mungkin di sini aku akan coba untuk invite lagi ya Karido untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Ya, oke, Oke, sip. Kanisa. Nah, Karido, ini kita sebetulnya udah ada pertanyaan masuk ya tadi dari Paris Ya, Kidu. Oke, mungkin sebelum jawab pertanyaan dari Pak Rizky, aku ingin menginformasikan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau misalkan ada ketertarikan ataupun kebutuhan lainnya ya di Talenta, silakan mengisikan pada feedback form. Nah, ini aku akan coba untuk share lagi, reshare lagi linknya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mudah ya, bisa langsung klik linknya ya agar lebih mudah lagi. Oke, Karido kita coba jawab pertanyaan dari Pak Rizky ya. Ini pertanyaannya sementara aku coba bacakan dulu Pak Rizky, tapi nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh langsung di open microphone ya. Nah, pertanyaan seperti ini, Karido. Saat melakukan approval, apakah approver bisa melihat pemohon tersebut memiliki CA atau cash advance yang belum settlement dan mengetahui nilai yang belum dilakukan settlementnya? Nah, terkait hal ini mungkin bisa diinformasikan nih, Kak Rido. Atau mungkin kalau misalkan possible untuk langsung didemokan juga boleh. oke. Mungkin aku langsung show aja kali ya sekalian. Boleh. Mhm. Oke, kalau pertanyaannya sih, apakah approval bisa tahu gitu ya? Apakah ada yang masih gantung atau enggak settlement yang terakhir gitu ya mungkin ya Pak? Nah kalau di sini sebenarnya kalau untuk tim approvalnya itu dia hanya membantu untuk urusan approval atau dia bisa dibilang bukan bagian dari admin. Saat ini kita belum bisa ya untuk approval yang memang nggak berkaitan dengan admin untuk ngecek apa namanya sisa dari settlementnya kalau ada yang belum clear ya. Otomatis dia harus menjadi bagian dari adminnya. Memang belum tertampil ataupun terlihat di apps-nya ya ketika ataupun di webnya untuk approval yang bukan menjadi admin gitu. Contohnya mungkin seperti ini. Kalau mungkin saya sebagai admin itu simpelnya saya tinggal ngecek ini aja nih untuk waiting for payment. Kalau ini yang sifatnya ada kelebihan dari sisi karyawan ya. Kan ada juga yang CA yang udah dilempar ternyata kurang nih. Karyawan harus nombok gitu ya, sekian sekian puluh ribu atau berapa. Itu dia ada dua, waiting for disburse dari company atau waiting for payment dari karyawan gitu ya. Kalau yang disburse tadi sifatnya kurang, kalau yang waiting for payment ini ada kelebihan. Nah, itu kita bisa cek nih, Pak ataupun Bapak Ibu ya yang lihat ini. Jadi akan terinfo berapa rupiah nominal yang harus dibalikkan oleh si karyawan. Dan yang bisa lihat informasi ini sementara sekarang hanya admin yang bertugas sebagai approval gitu. Kalau approvalnya dia ternyata bukan admin ya, dia hanya bisa statusnya apa di sistemnya itu hanya bisa approve ataupun reject seperti itu. Nah, memang sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Pak Rizky ini sudah banyak sekali inputannya dari apa namanya klien ataupun existing kita nih di Mekari. Dan ini sebenarnya sedang dalam on progress untuk kita nantinya ke depan bisa apa mengatur gitu ya lock mungkin bahasa kasarnya lock gitu ya. Jadi kalau yang kemarin belum clear settlementnya itu dia belum bisa pengajuan ulang gitu. Itu sudah ada masukan dan memang sekarang lagi dalam tahap pengerjaan dari tim dev ya. Sementara untuk case yang tadi itu hanya bisa dilihat oleh approval yang dia juga include sebagai admin. Seperti itu. Oke, Begitu. terima Ya. kasih Kak Rido. Nah, mungkin aku mau coba confirm lagi nih ke Pak Rizky dulunya, apakah sudah terjawab atau mungkin ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Rizky. Boleh di open microphone, Pak Rizky jika memungkinkan. Apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut?
Oke, mungkin sembari menunggu konfirmasi dari Pak Riki, kita bisa coba next dulu ya, Karido. Nah, mungkin di sini aku juga ingin mengingatkan kembali ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan memang masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau mungkin dari apa yang sudah dibahas tapi belum jelas, itu boleh ditanyakan kembali ke Karido. Jadi silakan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat ataupun boleh langsung raise hand ya di sesi ini. Jadi nanti aku akan bantu untuk unmute Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa langsung bertanya nih, tanya dua arah dengan Karido. Oke, ini dari Pak Rizky-nya sudah clear. Jadi thank you ya Pak Rizky dan thank you juga Karido untuk Ya, terima kasih. penjelasannya. Oke. Oke, kami masih menunggu pertanyaan yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nih di sini aku ada pertanyaan dari registrasi form nih, Karido mungkin bisa dibantu informasikan juga ya untuk teman-teman yang hadir. Nah, ini ada yang bertanya nih Kak, apakah di Mekari Expense ini atau di bisnis trip ini bisa disetting nominal uang saku per orang atau per golongan? Nah, terkait hal ini boleh diinformasikan Karido seperti apa? Oke, jadi untuk set budgetnya ini nanti bisa diatur per grade ya sementara. Jadi sebenarnya kita ada beberapa phase untuk bisnis trip ini. Jadi sementara yang kita keluarkan itu set limitnya by grade ya, begitu kiranya. Oke. Oke, terima kasih Kak Rido untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan set budgetingnya. Oke, oke. Sekali lagi aku ingin menginformasikan ya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan memang ada ketertarikan ataupun kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut tentang Mekari Expense, bisnis trip ini, dan juga tadi virtual card company ya, itu silakan bisa disampaikan pada feedback form ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut dari tim Talenta akan menghubungi Bapak Ibu kembali. Oke, nah ini aku akan bantu reshare kembali linknya di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu di sini juga nantinya akan mendapatkan e-sertifikat, lalu juga materi yang sudah disampaikan Karido beserta rekaman sesi kita pada siang hari ini ya. Jadi nanti akan aku kirimkan kembali melalui email yang terdaftar di feedback form. Oke, sembari menunggu feedback, mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan kah tentang Mekari Expense ataupun bisnis trip yang ingin ditanyakan? Atau mungkin belum jelas nih terkait dengan settingannya ataupun settlement dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditanyakan karena mumpung kita di sini ada tim expense-nya juga ya dari Karido. Oke, sejauh ini masih belum ada ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, mungkin kita bisa menginformasikan nih Karido terkait dengan kalau misalkan nih nanti Bapak Ibu sekalian tertarik ya atau mungkin ingin mencoba untuk menggunakan Mekari Expense ini termasuk juga dengan fitur business trip dan virtual card company. Kira-kira nanti dari Bapak Ibu sekalian tuh ada hal ataupun dokumen yang perlu dipersiapkan ya untuk mengajukan ini atau bagaimana Karido? Mungkin bisa diinformasikan sekalian ya. Ya, boleh banget. Jadi memang nantinya bisnis trip dan VCC ini itu dia sama ya seperti add-on lainnya. Jadi nanti akan ada apa quotation yang kita share, terus juga untuk progress ataupun aktivasinya sendiri itu nanti sepenuhnya akan dibantu ya sama tim kita dari Mekari Expense sampai go live gitu ya. Untuk prosesnya sendiri, untuk implementation ataupun activation-nya biasanya 7 sampai 14 hari kerja. Jadi itu bergantung juga kepada jadwalnya Bapak Ibu ya biasanya untuk tektokan dan yang lainnya, pengisian dokumen gitu. Yang pasti sih Bapak Ibu nggak usah khawatir karena memang itu akan dibantu sepenuhnya oleh tim dari Mekari Expense gitu. Untuk stage sampai ke implementation-nya biasanya nanti kita ada KYC aja beberapa dokumen legal dari Bapak Ibu. Selebihnya udah tinggal ngikutin proses implementasinya aja ketika sudah add-on seperti itu. Oke, oke, oke. Terima kasih, Kak Rido. Nah, mungkin satu hal lagi nih, Kak, yang mau aku tanyakan juga. Jadi kan saat ini kalau misalkan Bapak Ibu memang, uh, maksudnya begini, apakah nanti fitur reimbursement dan cash advance di Talenta yang sebelumnya itu akan masih bisa digunakan atau bagaimana nih, Kak, dengan adanya si Makari Expense ini? Mungkin penggunaannya gitu, Kak. Bisa Ya, diinformasikan gitu. oke. Nah, mungkin aku ada tambahan informasi sedikit ya mengenai hal tersebut. Aku coba izin share dulu. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang memang nanti mau beralih ke Mekari Express untuk pengelolaan reimburse CA dan dinasnya, itu
nantinya di talentanya itu akan berganti nama nih Bapak Ibu menjadi apa? Menjadi benefit reimbursement gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi di transaksi ini sebenarnya ada satu kolom yang bernama benefit reimbursement. Bedanya apa sih expense dengan benefit reimbursement? Jadi kalau nanti sudah add on bersama dengan Mekari Expense kan penggunaan expense-nya sepenuhnya ada di sini ya di Mekari Expense. Nah, untuk yang benefit reimbursement ini itu yang beberapa item yang kita tinggal di talenta yang sifatnya itu dia apa allowance atau benefit yang sifatnya mungkin kalau lebih ke arah payroll ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu butuh hitungkan pajaknya, itu itemnya akan kita tinggal sementara di talentanya gitu. Dia akan berganti nama menjadi benefit reimbursement. Karena untuk di Mekada Expense ini kita sementara hanya mengelola untuk yang non tax seperti itu. Jadi untuk item-item mungkin yang Bapak Ibu ingin tetap hitungkan teksnya, nggak apa-apa, tinggal aja di talenta dulu. Tapi nanti kalau dari karyawan ada pengajuan lewat benefit reimbursement, itu udah pasti dia masih menghitung PPh-nya dan nanti untuk distribusi dan log aktivitas di benefit reimbursement-nya akan otomatis update di Mekadi Expense juga. Jadi nggak usah khawatir gitu untuk beberapa item yang memang masih ingin dihitung pajaknya gitu. Disbursenya tetap dibantu, laporannya pun tetap akan masuk ke Mekari Expense. Cuma memang sementara kita masih tinggal di sana dulu, karena memang sedang dikerjakan oleh tim kita juga untuk pengerjaan PPH dan yang lainnya. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu Kak untuk nantinya. Kalau Bapak Ibu dari yang talenta version apa pengguna talenta migrasi ke expense ya nanti. Hmm. Oke, berarti kalau misalkan untuk yang sifatnya masih ada teksnya, itu masih bisa, datanya masih ada di benefit reimbursement tadi ya, Kak ya? Masih Oke, tercover dan ya. untuk disbursement-nya beserta reportingnya itu sudah bisa langsung tersinkronisasi di Mekari Expense. Betul, betul sekali Vanessa. Oke. Mm-mm. Oke, terima kasih Kak Rido untuk informasinya. Semoga itu bisa menjadi informasi juga ya untuk Bapak Ibu sekalian gitu terkait dengan penggunaan Mekari Expense ini. Nah, karena sampai saat ini belum ada pertanyaan yang lain, mungkin di sini aku akan coba untuk wrap up roundtable sesi kita pada hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi aku ingatkan, kalau misalkan nanti Bapak Ibu memang masih ada pertanyaan atau mungkin ingin berkonsultasi dulu nih dengan tim Kari Expense terkait dengan eh, yang ingin disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu masih bisa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan diisikan saja feedback formnya. Di sini aku sudah share lagi linknya di bit.ly/trt101-fd-xpm1. Jadi nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu memang ada kebutuhan untuk konsul lebih lanjut dan lebih detail ya dengan tim expense, itu akan kami hubungi kembali. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga akan aku kirimkan kembali untuk materi PowerPoint dan juga rekaman roundtable kita pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu butuh ya untuk review juga nih dengan manajemen dan lain sebagainya. Nanti akan aku kirimkan kembali hanya kepada alamat email yang terdaftar di feedback form. Jadi, pastikan alamat email yang Bapak Ibu tuliskan di feedback form adalah benar, tanpa ada kesalahan penulisan dan aktif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk semua keperluan seperti sertifikat, materi PowerPoint dan juga rekamannya akan kami kirimkan kembali ke alamat email tersebut. Oke, jadi aku rasa sudah cukup ya untuk sesi kita pada hari ini. Aku berharap ya semoga kita masih bisa bertemu di sesi roundtable berikutnya karena memang untuk roundtable ini kita fokus untuk lebih eksklusif dan juga intensif ya untuk membahas penggunaan talenta ataupun fitur lainnya yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan seperti itu. Jadi nanti harapannya di roundtable berikutnya kalau misalkan Bapak Ibu tertarik juga bisa join dan bisa lebih eh, bisa bertanya juga ya lebih detail terkait dengan produk ataupun fitur yang ada di Talenta. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Karido juga sudah meluangkan waktunya dan juga sharing ini dengan Bapak Ibu sekalian. Siap, Thank you ya Kak Kak. Nisa. Terima kasih Hmm, juga buat Bapak Ibu yang udah hadir ya di sela-sela iya, kerjaan. Thank you Kak. Semoga kita bisa ketemu lagi di event Talenta berikutnya. Dan aku sampaikan juga terima kasih sekalian untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Semoga nanti informasi tentang Mekari Expense ini bisa jadi informasi baru ya dan juga insight baru untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk feedback formnya nanti silakan masih tetap kami buka. Jadi kalau ada kebutuhan bisa langsung diisikan di feedback form. Sekali lagi aku ucapkan, aku mau mewakili segenap tim Talenta, mohon maaf apabila masih ada kekurangan, namun aku harap feedback yang sudah Bapak Ibu berikan bisa menjadi improvement kami ke depannya ya, evaluasi kami untuk event-event talenta ke depannya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk rekamannya mohon ditunggu maksimal 3 hari setelah acara berlangsung. Akan kami kirimkan ke alamat email masing-masing. Sekian dan terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.
Selamat siang, Kanisa. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih.